Beruntunglah anak-anak usia dini yang pada masa belajar dan bermainnya masih dapat bersentuhan langsung dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Mereka belajar banyak sekali dari pohon-pohon, rumput, tanaman, bunga-bunga, binatang-binatang, atau air sungai yang mengalir. Mereka juga belajar banyak sekali dengan mendengarkan berbagai macam suara alam. Seperti kita ketahui, anak-anak usia dini belajar secara lebih optimal jika mereka bersentuhan langsung dengan benda-benda sekitarnya karena mereka berada pada tahap sensori motor, praoperasional, dan operasional konkret. Permasalahannya adalah banyak orang dewasa, orang tua, dan guru masih menganggap bahwa mereka belajar akan lebih berbobot jika menggunakan buku dan alat tulis saja. Nah, pemirsa, ikuti terus episode guruku kali ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang buah-buahan. Siapa yang suka buah-buahan? Saya! Semuanya suka buah-buahan karena buah-buahan itu banyak mengandung vitamin. Bu Guru punya gambar. Hari ini kita akan mewarnai gambar ini apa? Buah-buahan. Nih, lihat siapa yang tahu ini buah apa? Buah-buahan ini nanti kita tebalkan garisnya, terus dikasih warna. Bu Guru kasih contoh ya. Lihat semua ke sini. Ya, garisnya. Tebalkan stroberinya. Warna apa tadi stroberinya? Buah stroberinya warna merah. Kita lihat pemirsa, kegiatan yang dilakukan guru bersama anak. Kelihatan anak sibuk mengerjakan tugas yang banyak, menebalkan garis, mewarnai, menggunting, dan menempel. Lalu bagaimana dengan pengetahuan yang ingin kita sampaikan ke anak? Apakah cukup hanya dengan membuat anak mendengarkan informasi saja? Tentu tidak kan? Anak berada pada tahap belajar sensori motor, praoperasional, dan operasional konkret. Oleh karena itu, mereka harusnya belajar dengan cara menyentuh, melihat, dan merasakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kecerdasan jamak juga harus kita kembangkan pada saat anak belajar, sehingga kepekaan panca inderanya pun semakin dapat dioptimalkan. Anak belajar dengan melihat langsung dan itu akan membuat mereka menjadi lebih mudah ingat. Tugas yang diberikan mestinya sesuai dengan tahapan perkembangan masing-masing anak, jadi tidak bisa disamakan untuk semua anak. Karena anak berada pada tahapan perkembangan yang berbeda meskipun usia kronologis mereka sama. Lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar yang sangat kaya dapat dimanfaatkan untuk belajar anak. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah Ibu, baik. Bapak bagaimana kabar? Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Diana Surya. Iya. Saya kesini ingin berbagi pengalaman saya mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun. Mudah-mudahan pengalaman saya berguna buat Bapak Ibu dan buat pemirsa di rumah. Nah, tadi kita sudah lihat ya bagaimana pembelajaran pada anak usia dini yang dilakukan dengan menggunakan media kertas dan pensil atau pensil warna atau krayon. Sebetulnya maksud dari pembelajaran itu sebetulnya ingin mengenalkan bermacam-macam buah yang ada di negara kita. Itu saya anggap satu kasus karena apa? Sebetulnya anak usia dini itu belajar pada tahap sensori motor, praoperasional, dan operasional konkret. Ketika kita berpatokan pada tahap perkembangan itu, berarti kita harus memberikan pembelajarannya kepada anak usia dini itu secara konkret. Jadi dengan benda-benda yang bisa mereka lihat, bisa mereka sentuh, bisa mereka rasakan, sehingga mereka bisa lebih paham, lebih mengerti ketimbang hanya menghafal. Nah, sekarang anak juga bisa kita ajak keluar kelas, mereka bisa lihat berbagai macam pohon dan mereka tahu bahwa tidak semua pohon punya bentuk yang sama. Sehingga ketika mereka menggambar atau sesuatu, menggambar pohon atau menggambar bunga, tidak prototipe sama gitu ya. Jadi bebaskan anak untuk menggambar dari hasil yang dia lihat kesehariannya.
semakin anak banyak bersentuhan dengan alam. Bersentuhan artinya melihat ya, melihat dan menyentuh langsung. Semakin dia menjadi lebih punya banyak ide untuk dituangkan ke dalam gambar. Nah, tadi kegiatan seperti ini memang tujuannya ada banyak. Jadi bukan hanya mewarnai gambar, mengenalkan buah, mewarnai, kemudian menggunting. Tetapi persoalannya bahwa tidak semua anak punya tahapan perkembangan yang sama. Biarpun dalam satu kelompok mereka punya usia yang sama, tetapi hanya usia kronologis yang sama, usia perkembangan beda. Anak yang belum pernah memegang gunting tidak akan bisa langsung menggunting, mengikuti bentuk-bentuk. Dia pasti harus dibantu, berarti gurunya yang bekerja. Anak yang belum pernah mewarnai, memegang pensil warna atau krayon, tentu tidak akan bisa mewarnai sebagus ini. Ya, dia punya tahapan untuk menggambar atau mewarnai atau menggunting. Jadi ada tahapan-tahapannya dan tidak semua anak sama. Mestinya guru memberikan berbagai macam cara untuk anak sehingga mereka dapat mengekspresikan kemampuan dia atau pengetahuan dia tentang alam sekitarnya dengan caranya masing-masing. Ya. Tapi tadi saya juga lihat di monitor, Ya. ketika anak itu sedang belajar, saya Ya. lihat anak pertama ibu menginstruksikan menebalkan, Ya, betul. lalu mewarnai, setelah itu menggunting ke pola yang ada di atasnya. Nah, ditempel lagi. Ditempel lagi. Tapi maksudnya letak salahnya anak itu di mana ibu ya? Betul. Ketika kegiatan itu. Ibu, kalau ibu memahami, kalau kita baca di kurikulum, paling banyak anak usia dini itu memahami 2-3 perintah sekaligus. Iya. Itu pun untuk anak usia 5-6 tahun. Iya, TKB ya. Kalau ibu lihat ini ada berapa perintah? Banyak sekali. Iya. Menebalkan, Menebalkan. kemudian mewarnai, 2 ya. Menggunting, 3. Menempel, tempelnya sesuai pola yang ada, 5 perintah. Itu terlalu banyak buat anak perintah itu. Dan titik-titik yang ada, yang tujuan kita membantu anak supaya kelihatan bagus hasilnya, Iya. itu sebetulnya kurang membantu anak untuk mengeksplor. Jadi betul. mengeksplor kemampuan dia. Artinya mungkin dia kita perlihatkan gambar atau buah stroberinya asli dan dia menggambar sesuai bentuk yang dia bisa. Misalnya seperti ini. Ini anak menggambar sesuai bentuk yang sudah dia lihat. Ya, bentuknya terserah dia, mungkin kita tidak lihat bentuk apa sih, nggak jelas gitu. Tetapi buat dia ini adalah cara dia menggambarkan bentuk stroberi yang dia lihat. Iya, betul. Sesuai dengan tahap perkembangannya. Masalahnya di sini yang saya anggap adalah kenapa harus diberi tanda bintang, angka 75. Iya, itu tidak perlu buat anak penilaian ini. Tapi ibu, saya mau bertanya, biasanya kita kalau di kelas, di Ya. sekolah, setiap anak melakukan kegiatan buat memotivasi anak belajar, biar senang, kita selalu beri reward. Contohnya seperti bintang. ini. Ibu bisa dengan merewardnya, istilahnya begini, dengan menghargai karya dia, tunjukkan kepada anak-anak yang lain. Pada saat sebelum dia pulang, hari ini teman kita sudah berhasil membuat stroberi bagus anak-anak. Itu akan lebih membuat dia merasa dihargai dan karyanya lebih dihargai. Nah, setelah ini saya akan memberikan kiat-kiat sederhana kepada Bapak Ibu tentang bagaimana melakukan kegiatan pembelajaran dengan bermain yang bersentuhan langsung dengan benda-benda alam sekitar sehingga anak belajar banyak dari sana. Jangan kemana-mana pemirsa, saya akan kembali. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bermain dan menyentuh alam pada pembelajaran anak usia dini. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah janji akan memberikan kiat-kiat sederhana bagaimana melakukan kegiatan pembelajaran melalui bermain yang menyenangkan pada anak usia dini sehingga mereka dapat menyentuh langsung benda-benda alam yang ada di sekitar kita.
Untuk itu saya akan berinteraksi langsung dengan mereka. Bapak Ibu bisa melihat melalui monitor ini. Bapak Ibu, saya tinggal dulu ya. Buah apa aja ya ini ya? Ini jambu biji. Ini apa ya? Nggak tahu. Belimbing. Namanya? Belimbing. Lihat, belimbing itu ada apa ya ini ya? Sirip-siripnya ya. Bentuknya seperti bintang ya. Nah, bintang 5. Nah, ini apa ya? Bukan kentang, ini sejenis kentang, dia tumbuhnya di dalam tanah, tapi ini namanya bangkuang. Sebetulnya ada banyak kegiatan yang dapat kita lakukan bersama anak dengan memanfaatkan alam sekitar. Yang penting semua itu bertujuan bukan hanya mengenalkan pada anak tentang nama-nama benda yang ada di alam, tetapi juga mengembangkan seluruh potensi kecerdasannya, mengembangkan pengetahuan, melatih keterampilan, dan membangun sikap positif. Kegiatan itu tentunya harus dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Nah, saya mengajak anak bermain menebak bermacam-macam buah yang sudah saya perlihatkan. Anak-anak ternyata banyak yang belum mengenal belimbing dan bengkuang. Saat memperkenalkan bengkuang, anak-anak meraba tekstur kulit bengkuang, membedakannya dengan kulit jambu biji, mencium harum bau jambu biji, membedakannya dengan jambu air, merasakan tekstur kulit semua buah itu, menimbang, mengukur, membandingkan ukurannya, dan sebagainya. Saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengeksplorasi buah-buahan tersebut. Mengapa menggunakan topeng kertas penutup kepala? Saya ingin menjadikan kegiatan ini sebagai permainan yang menyenangkan. Mereka harus menebak buah-buah tersebut melalui sentuhan perabaan. Ini akan mempertajam indera peraba mereka dan menumbuhkan empati pada orang-orang yang tidak dapat melihat. Bermain berpasangan akan mengembangkan kemampuan berinteraksi, sabar bergiliran, dan memahami aturan main. Kegiatannya sederhana dan menyenangkan, tetapi banyak sekali yang dapat dioptimalkan untuk tumbuh kembang anak. Nah pemirsa, tadi saya sudah berinteraksi dengan anak-anak usia dini, mengajak mereka belajar melalui bermain dengan bersentuhan langsung, melihat dan merasakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Setelah ini saya akan berbincang-bincang kembali dengan guru dan orang tua murid tentang bagaimana belajarnya anak usia dini yang bersentuhan langsung dengan alam sekitar. Jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bermain dan menyentuh alam pada anak usia dini. Nah Bapak Ibu, tadi saya sudah berinteraksi dengan anak-anak dan saya lakukan di luar, di halaman. Jadi anak-anak benar-benar mereka merasakan duduk di atas rumput, ya mereka merasakan perbedaan. Kalau di lantai itu licin, di rumput seperti apa. Mungkin kita juga bisa tambahkan, misalnya kadang-kadang kita duduk di atas aspal atau di atas karpet. Jadi mereka bisa merasakan berbagai macam tekstur. Ya, tadi saya tertarik sekali melihat kegiatan ya ketika ibu melakukan pembelajarannya di luar kelas. Anak pasti senang sekali. Tapi yang saya tanyakan itu ketika tutup mata dan anak menebak buah itu,
bagi anak manfaatnya buat apa gitu. Iya. Terus ketika itu kan kegiatannya di sekolah, ketika pulang hasilnya apa gitu. Ketika nanti ditanya orang tua, Kamu biasanya kan ada belajar yang apa? mewarnai tadi kan, ada hasil Yang bawa bisa pulang, dilihatkan ini ke lagi orang gambarnya tua. nanti tempel di dinding. Iya. Tapi kalau ini kan anak cuma menebak, terus tidak ada hasil bawa pulang, itu bagaimana? Ya betul Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Memang kegiatan itu punya banyak manfaat dan Bapak juga perlu tahu bahwa sebetulnya ada banyak kecerdasan yang harus kita optimalkan pada anak usia dini. Jadi cerdasnya anak usia dini atau orang itu bukan hanya karena dia bisa baca tulis hitung, menggambar atau mewarnai, tidak, tapi juga kecerdasan kinestetiknya, yaitu ketika dia mampu meraba permukaan setiap benda, dia tahu tekstur itu, termasuk juga visual spasialnya, bagaimana dia membedakan besar kecilnya buah, kemudian kecerdasan naturalisnya, dia mencium, oh kalau jambu biji ada baunya, kalau bangkuang kok nggak ada gitu ya. Kemudian saya lakukan di luar supaya mereka juga bisa mengembangkan sensori pendengarannya. Jadi ada suara angin, suara mobil lewat, suara apa. Jadi mereka terbiasa pendengaran, penglihatan itu dilatih, dipertajam supaya bisa membedakan berbagai macam suara. Dan kalau kita lakukan itu karena dengan menutup mata itu juga bisa mengoptimalkan kecerdasan dia mengingat kembali benda-benda yang baru dilihatnya. Mungkin Ibu sudah hafal ya, di kurikulum ada indikator perkembangannya itu, menyebutkan kembali benda-benda yang baru dilihatnya. Jadi dengan kegiatan itu banyak sekali yang dioptimalkan, tapi kegiatannya sederhana. Beda dengan tadi, kegiatannya banyak, ya kan, tugasnya banyak, tetapi yang dikembangkan hanya kemampuan mewarnai, ya, atau menggunting dua saja, tapi kecerdasan yang lain tidak dioptimalkan gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menunjukkan ke orang tua hasilnya dari kegiatan itu? Ibu tidak harus semua yang kita lakukan itu kita tunjukkan ke orang tua. Karena apa? Yang paling penting adalah pembelajaran itu berguna bagi anak, bukan buat orang tua. Nah, itu baru yang disebut dengan pembelajaran yang berpusat ke anak. Mungkin Ibu juga sudah baca di kurikulum ada pedoman ketika kita melakukan pembelajaran ke anak. Salah satunya adalah berpusat ke anak. Dan lingkungan alam sekitar menjadi media atau sumber belajar buat anak.